Jemaat Tuhan, Salam. Salam. Kita merenungkan firman Tuhan di hari Minggu yang terakhir di tahun 2024 dengan jumlah jemaat yang sedikit ini, dalam tema hidup sebagai manusia baru. Manusia baru, Bapak Mama, bukan tubuh baru. Kalau tubuh baru itu nanti saat apa, Bapak Mama? Saat datang Kristus kali yang kedua, diberikan tubuh baru. Tapi manusia baru itu berlangsung sekarang, dialami sekarang oleh setiap orang. Nah, saudara, kalau tema renungan kita bilang hidup sebagai manusia baru, itu artinya tidak ada opsi bagi manusia lama. Tidak ada pilihan untuk saya dan saudara hidup sebagai manusia lama. Satu-satunya opsi atau pilihan yang dapat kita pilih adalah kita harus hidup sebagai manusia baru, itu saja. Kenapa? Karena ayat 6 bacaan kita bilang, hidup sebagai manusia lama itu hanya akan mendatangkan murka Allah. Maka kalau hidup sebagai manusia lama itu mendatangkan murka Allah, untuk apa Anda bertahan dalam hidup sebagai manusia lama? Kalau itu mendatangkan murka Allah. Mari kita bedah manusia lama dan manusia baru, supaya sesudah pembedahan itu Bapak Mama sendiri yang menentukan nilaimu. Apakah saya ini manusia lama, atau tersisa 2 hari ini saya sudah menjadi manusia baru. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, menurut ayat yang kelima, manusia lama adalah manusia yang hidupnya syarat dengan segala sesuatu yang duniawi. Apa-apa saja segala sesuatu yang duniawi itu. Dalam ayat 5 disebutkan percabulan, cabul ya, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang diberikan tambahan yang sama dengan penyembahan berhala. Maka coba periksa baik-baik diri masing-masing. Apakah hal-hal yang disebutkan dalam ayat yang kelima itu ada dalam diri kita? Dia menguasai kita? Seringkah kita melakukannya? Kita yang tahu. Lebih lanjut, saudara, ketika membedah manusia lama, ditemukan juga bahwa dalam diri manusia lama itu ada marah, ada geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dan bahkan juga ada dusta di dalamnya. Bapak Mama, itu soal hidup hari-hari, soal kelakuan hari-hari, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Di dalam gereja pun kalau orang berdebat sampai menimbulkan emosi, orang bisa mengeluarkan kata-kata kotor. Sekali lagi coba periksa baik-baik. Apakah semua hal itu ada dalam diri kita? Sedang kita lakukan. Dia menguasai kita dan mengendalikan kita. Kita yang paling tahu. Sekarang kita bedah manusia baru. Menurut ayat 12, manusia baru
adalah manusia yang dikuduskan dan dikasihi Allah. Tadi ayat 6 bilang manusia lama itu dimurkai Allah. Tapi manusia baru itu dikuduskan, dikasihi Allah. Dan dia disebut sebagai manusia baru, sebab dia terus-menerus mengalami pembaruan, upgrade. Bapak mama kalau punya handphone, hampir setiap waktu diminta pembaruan. Dan karena manusia baru itu dia terus-menerus diperbarui, maka ketika dibedah, di dalamnya ditemukan belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya, kalau kita ingat buah roh dalam surat Galatia, manusia baru memuat hal-hal itu. Nah, sama seperti manusia lama, coba periksa baik-baik diri masing-masing. Apakah hal-hal yang disebutkan dalam ayat 12 ada dalam diri kita? Apakah kita sedang melakukan belas kasih? Kita sudah bermurah hati, sudah memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan, dan juga menjadi sabar dalam segala sesuatu? Ataukah kita cenderung untuk lepas kontrol, tidak menjadi sabar, terlampau geram? Saudaraku yang terkasih, satu tubuh kita ini tidak bisa mengenakan manusia lama dan manusia baru sekaligus. Satu tubuh kita ini tidak bisa mengenakan manusia lama, manusia baru dalam waktu yang bersamaan. Saat engkau mengenakan manusia lamamu, engkau tidak bisa melapisinya dengan mengenakan manusia baru. Sebab manusia baru itu hanya bisa dikenakan kalau engkau sudah terlebih dahulu melepaskan manusia lama. Engkau hanya bisa menghidupkan manusia baru dalam dirimu kalau manusia lama dalam dirimu itu, menurut ayat yang kelima, itu sudah engkau matikan. Kalau manusia lamamu tidak engkau matikan, maka engkau tidak bisa menghidupkan manusia baru dalam dirimu. Kejahatan tidak bisa berjalan bersama dengan kemurahan. Fitnah dan kata-kata kotor tidak bisa berjalan bersama-sama dengan kerendahan hati. Fitnah berjalan sendiri, kerendahan hati berjalan sendiri. Mereka tidak bisa berjalan bersama. Dan ingat saudara, manusia baru itu diperbaharui terus-menerus. Artinya apa? Artinya ketika engkau mematikan manusia lama dalam dirimu untuk menghidupkan manusia baru, hal-hal yang ada pada manusia baru tidak serta-merta plok ada dalam dirimu. Saya mau mematikan manusia lama supaya saya bisa menghidupkan manusia baru, lalu seketika saya menjadi sabar, saya menjadi murah hati, saya menjadi rendah hati. Tidak serta-merta. Saya dan saudara diperbarui terus-menerus. Artinya saya dan saudara akan dilatih terus-menerus untuk punya kesabaran, untuk punya kerendahan hati, untuk punya kelemah lembutan yang ada dalam diri manusia baru. Di-upgrade. Satu kali diberi cobaan untuk sabar, diberi lagi yang baru supaya melatih engkau semakin sabar. Berbagai situasi yang terjadi di sekitarmu, yang kau alami, yang mungkin menggelisahkan engkau, Bapak Ibu, Saudara-saudari, yang mungkin bahkan membuat engkau sampai menangis karena terlampau sakit hati, bisa jadi diizinkan Allah untuk melatih kesabaran. Engkau difitnah, direndahkan dengan cara apapun, dengan kata-kata apapun, engkau diremehkan, bisa jadi itu menjadi cara Tuhan untuk melatihmu bersabar.
Dan latihan kesabaran itu latihan dengan jangka waktu yang panjang. Kadang-kadang juga tidak sekali jadi, Bapak Mama. Seperti kalau kita latih buat kue baru, mungkin dalam percobaan pertama kita gagal, tapi kita akan mencoba untuk menjadi berhasil. Latihan kesabaran ada latihan dengan jangka waktu yang panjang. Kadang-kadang tidak sekali jadi. Karena itulah kenapa Paulus memakai istilah diperbarui terus menerus. Terus menerus. Keinginan untuk membalaskan dendam bisa saja juga saudara lakukan. Dan mungkin engkau akan merasa puas sesudah engkau melakukannya. Tetapi saudara, hukum mata ganti mata atau hukum gigi ganti gigi tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Hukum itu justru akan memperpanjang aksi saling balas yang tidak akan pernah bertemu dengan ujungnya. Kalau sekarang dia buat saya sakit hati, saya berpikir keras untuk bagaimana saya buat dia merasakan hal yang sama. Itu hukum mata ganti mata, Bapak Mama. Dan dia bukan menyelesaikan persoalan. Sampai kapanpun Anda akan berupaya untuk cari-cari kesalahan orang. Anda tidak akan pernah berhenti. Karena Anda berpikir, apa yang dia buat, harus saya buat dia rasa. Seperti yang dia buat saya rasakan. Dan firman Tuhan bilang, lepaskanlah pengampunan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, manusia lama berpikir bagaimana membalaskan dendam, tapi manusia baru justru berpikir bagaimana saya harus melepaskan pengampunan. Manusia lama berpikir bagaimana bisa membuat orang merasakan apa yang saya rasakan, sakit yang saya rasakan. Tapi manusia baru akan berpikir bagaimana saya harus sabar menghadapi dia dan membiarkan Tuhan menjadi hakim atas saya dan dia. Manusia lama berpikir bagaimana menjatuhkan orang, bagaimanapun caranya saya harus menjatuhkan dia. Tapi manusia baru akan berpikir bagaimana membangun. Manusia lama berpikir bagaimana menciptakan gap, kelompok, batas, pemisah. Tapi manusia baru akan berpikir bagaimana mengikat persatuan ini tanpa gap. Bapak Mama, 30 rayon pelayanan dengan jumlah jiwa 2.000-an, 3.000-an. Rentan kemungkinannya untuk persekutuan ini terpecah-pecah, Bapak Mama. Karena satu tinggal di barat, satu tinggal di timur, satu bertumbuh dalam kebiasaannya, dan lain sebagainya. Kalau tidak diikat dalam satu persatuan kasih, yang satu akan lari kemana? Yang satu akan lari kemana? Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sangat mungkin orang masuk dan memecahkan persekutuan kita. Oleh karena jumlah kita banyak, oleh karena kita tinggal terpencar, oleh karena kita punya pandangan yang berbeda. Sangat mungkin. Manusia lama berpikir untuk bagaimana menciptakan itu. Tapi manusia baru akan berpikir bagaimana persekutuan ini disatukan tanpa gap itu. Bahwa dia memang ada, tapi dia tidak boleh menjadi warna yang dominan dalam persekutuan. Manusia lama berpikir persekutuan ini terdiri dari beberapa tubuh. Tapi manusia baru tahu bahwa persekutuan itu hanya satu tubuh. Hanya satu tubuh. Bukan 2, 3, 4 tubuh. Satu tubuh. Kalau persekutuan ini nama Getsemani Taurus Timur, maka dia akan muncul sebagai tubuh Getsemani Taurus Timur. Bukan tubuh Getsemani Taurus Timur A atau Getsemani Taurus Timur B, C, dan seterusnya. Hanya Getsemani Taurus Timur. Satu tubuh.
dan kepalanya Kristus. Manusia lama memakai pikirannya sendiri untuk berbicara, tapi manusia baru, dia akan selalu minta hikmat Tuhan terlebih dahulu sebelum dia berkata-kata. Itu beda Bapak Mama. Maka muncullah kata-kata sindiran, tampilan baru, kelakuan lama. Itu selalu kita dengar Bapak Mama. Menjelang pergantian tahun dan orang mulai merubah penampilannya, seringkali kalimat-kalimat sindiran itu dimunculkan. Tampilan baru, tapi kelakuan lama. Manusia lama memakai kekuatan nama lain saat dia melakukan satu perkataan atau perbuatan. Tapi manusia baru, saat dia melakukan satu perkataan atau perbuatan, yang dia akan lakukan pertama kali adalah dia buat semua itu di dalam nama Yesus. Hanya dalam nama Yesus, bukan dalam nama yang lain. Hanya dalam kuasa darah Yesus, bukan dalam kuasa darah ayam, atau darah babi, atau darah kambing, atau darah domba. Hanya dalam kuasa darah Yesus, di dalam nama Yesus. Saya mencoba melakukan pembandingan ini Bapak Mama, sebab Kolose juga menulis pembandingan manusia lama dan manusia baru. Tersisa 2 hari sebelum tahun berakhir. 2 hari saja. Lalu kemudian 2004 pergi dan dia tidak akan pernah kembali. Lalu kita sambut 2025 dan kita mulai menjalani hari-hari hidup. Apakah manusia lama itu terbawa? Kita punya keinginan untuk bisa melepaskan. Dan apakah nanti kita hidup sebagai manusia baru? Kita juga yang berkeinginan untuk menghidupkannya. Tapi sekali lagi, Bapak-Bapak, hidup sebagai manusia lama itu dimurkai Allah. Tapi hidup sebagai manusia baru itu dikuduskan dan dikasihi. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.